kabarnya hari ini? Tetap asik, istimewa, oh yeah! Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah ini, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami agar dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam namamu kami berdoa, amin. Clarin, kamu punya idola nggak? Punya dong. Siapa tuh? Rahasia, mau tahu? Mau dong. Yesus! Mari kita menyanyikan lagu Yesus Idolaku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang tak jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di segenap hidupku. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang tak jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di segenap hidupku. Yesus idolaku, aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Mari kita angkat pujian. Yesus berjanji dia takkan akan tinggalkan kita kemanapun kita pergi. Yesus berjanji dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, dia yakin dia selalu sertaku.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari lause-lause yang ada di Medan. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Everything I Am. Sekalipun kita memuji Tuhan secara online, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Engkau masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan terlebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini. Kiranya Engkaulah yang menolong kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi dari hati Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema AADP. AADP ada loh kepanjangannya. Kepanjangannya itu adalah ada apa dengan pengampunan. Wah, emangnya ada apa dengan pengampunan? Miss Rika sudah tanya beberapa teman-teman adik tentang pengampunan ini. Mari kita saksikan video berikut ini. Ada yang pernah atau sering berbuat salah kepada kamu? Pernah. Apakah kamu selalu bisa memaafkan mereka yang berbuat salah kepada kamu? Bisa. Kamu juga pernah nggak berbuat salah kepada orang lain? Pernah. Apakah mereka selalu memaafkan kamu? Ya. Ada yang pernah atau sering berbuat salah kepada kamu? Pernah. Apakah kamu selalu bisa memaafkan mereka yang berbuat salah kepada kamu? Tidak selalu. Kamu juga pernah nggak berbuat salah kepada orang lain? Mungkin orang tua, saudara di rumah, atau teman-teman. Pernah. Apakah mereka selalu memaafkan kamu? Tidak selalu. Ada yang pernah atau sering berbuat salah kepada kamu? Pernah. Apakah kamu selalu bisa memaafkan mereka yang berbuat salah kepada kamu? Bisa. Kamu juga pernah nggak berbuat salah kepada orang lain? Mungkin orang tua, saudara di rumah, atau teman-temanmu? Pernah. Apakah mereka selalu memaafkan kamu? Iya. Apakah pernah ada yang berbuat salah kepada kamu? Iya. Apakah kamu selalu memaafkan mereka yang berbuat salah kepada kamu? Tidak selalu. Kamu pernah nggak berbuat salah kepada orang lain, misalnya orang tua, saudara di rumah, atau teman-teman? Pernah. Apakah mereka selalu memaafkan kamu? Selalu. Ada yang pernah atau sering berbuat salah kepada kamu? Pernah. Apakah kamu selalu bisa memaafkan mereka yang berbuat salah kepada kamu? Iya. Kamu juga pernah nggak berbuat salah kepada orang lain? Mungkin orang tua, saudara di rumah, atau teman-teman? Pernah. Apakah mereka selalu memaafkan kamu? Iya. Nah, adik-adik, kita sudah melihat jawaban dari teman-teman adik-adik yang ada di Medan tentang pengampunan. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang lain? Bagaimana dengan tanggapannya atas pengampunan? Wah, tentunya adik-adik juga sudah menyimpan dalam hati apa yang menjadi jawabannya. Nah, adik-adik, tentu orang pernah melakukan kesalahan kepada kita berulang kali. Bahkan kita juga pernah melakukan kesalahan berulang kali. Tapi dalam firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu mengampuni. Nah, yang menjadi firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, kita akan mempelajari tentang pengampunan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Dalam kisah ini Simon Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berapa kalikah aku mengampuni saudaraku yang melakukan kesalahan kepadaku?" Nah, tentu adik-adik juga ingin tahu ya, berapa kali kita harus mengampuni. Mari kita saksikan video berikut ini bagaimana jawaban Tuhan Yesus tentang berapa kali kita harus mengampuni.
One day, Jesus was talking with his disciples and teaching them when Peter asked, Jesus? How often should I forgive someone who sins against me? 7 times? Jesus said, No, not 7 times, but 70 times 7. Then Jesus told a parable. He said, the kingdom of heaven can be compared to a king who decided to get his money back that he had let his servants borrow. While the king was doing this, one of the servants who owed him $1 million was brought in. $1 million, please? The servant couldn't pay, so the king ordered that he be sold, along with his family and everything he owned, to pay the debt. Wait, please! But the servant begged the king, Please be patient with me, and I will pay it all. Then his king was filled with pity for him, and he let him go and forgave his debt. But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000s. Hi? Come here, you. He grabbed him and demanded that he pay him back immediately. Oh, wait, please. His fellow servant begged for a little more time. He said, Be patient with me, and I will pay it. No. But the servant wouldn't wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. Then the king called in the man he had forgiven and said, You evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you? Then the angry king sent the man to prison to be punished until he had paid all that he owed. Jesus then said, That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama menyaksikan video jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan Petrus. Memang di dalam video, seorang hamba yang berhutang kepada raja itu adalah sebesar berapa? Siapa masih ingat dalam video? Nah, hutang seorang hamba kepada raja di dalam video itu adalah sebesar $1 juta. Tapi adik-adik gak usah bingung ya, karena di dalam Alkitab kita dicatat bahwa hutang seorang hamba kepada raja itu adalah sebesar 10.000 talenta. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan ini ada 3 poin yang mau kita pelajari. Poin yang pertama adalah bahwa pengampunan adalah tanpa batas. Wah, luar biasa. Pengampunan itu tanpa batas. Kita bisa melihat jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan Petrus. Yesus menjawab bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Wah, kalau 70 kali 7 kali berarti kita masih bisa hitung dong. Berapa jumlahnya? 490 kali. Mungkin nggak kita bisa menghitung kesalahan orang sebesar 490 kali? Rasanya enggak ya. Mungkin aja kita sudah lupa sudah berapa kali orang lain atau saudara-saudara kita melakukan kesalahan kepada kita. Lalu ada apa dengan jawaban Tuhan Yesus? 70 kali 7 kali. Ternyata adik-adik, maksud Tuhan Yesus di sini adalah kita mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa harus menghitung sudah berapa kali kita mengampuni. Untuk itu adik-adik, dimanapun kita berada, ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, kita lakukan firman Tuhan ini, yaitu mengampuni tanpa batas. Sekarang poin yang kedua. Pada poin yang kedua, bahwa pengampunan itu adalah anugerah Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik. Bahwasannya pengampunan itu adalah anugerah Tuhan.
Wah, coba adik-adik, bisa nggak menghitung dosa dan kesalahanmu, bahkan kesalahan Miss Rika juga di dalam kehidupan ini? Rasanya Miss tidak bisa menghitung dosa-dosa yang kulakukan. Dosa yang kulakukan kepada orang tua, dosa kepada sesama, bahkan dosa kepada Tuhan. Tetapi mari kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita, tidak menghitung berapa kali kita melakukan dosa dan kesalahan. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita ada dalam lingkungan keluarga kaya atau dalam keluarga yang miskin, bukan. Tetapi pengampunan yang Tuhan Yesus berikan adalah semata-mata hanya anugerah. Wah, luar biasa baiknya Tuhan Yesus. Hanya anugerah, dan itulah bukti kasih-Nya untuk kita. Oleh karena itu, jangan pernah lupa dan selalu mengucap syukur atas anugerah pengampunan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Pada poin yang ketiga ini, ketika seseorang sudah menerima pengampunan, maka ia juga harus mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Jelas, karena apa? Karena kita selaku orang yang sudah menerima pengampunan, maka kita juga harus meneladani Tuhan Yesus, meneladani sifat-sifat Tuhan Yesus, yaitu mengampuni. Karena apa adik-adik? Karena ketika kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga tidak mengampuni kesalahan kita. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 18 ayat 35. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di rumah, dan ini sekaligus ayat hafalan kita. Matius 18 ayat 35, Miss Rika akan membacakan untuk kita semua. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yang artinya adik-adik, ketika kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga tidak mengampuni kita. Mau Tuhan Yesus mengampuni kita? Yuk, kita harus selalu mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Nah, adik-adik yang di rumah, setelah kita sudah menyaksikan video tadi, bahkan juga beberapa yang sudah Miss Rika sampaikan, lalu apa yang akan kita lakukan ke depannya adik-adik? Apa yang mau kita gumuli dalam kehidupan kita? Nah, mungkin saja adik-adik di rumah pernah melakukan hal yang salah, atau mungkin kakak atau abang melakukan hal yang keliru terhadap adik-adik. Suatu ketika pernah abang atau kakak mengambil mainan adik-adik, lalu adik-adik marah. Dan ketika abang dan kakak sudah minta maaf, tapi adik-adik sangat sulit untuk mengampuni. Atau bisa saja orang tua pernah menjanjikan suatu hal kepada adik-adik, ternyata orang tuanya lupa akan janjinya, lalu adik-adik langsung marah. Adik-adik marahnya sampai berhari-hari dan tidak mau mengampuni. Oleh karena itu adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita selalu mengampuni dimanapun kita berada. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami, kesempatan yang begitu baik yang telah Tuhan izinkan boleh kami nikmati bersama mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kemanapun kami pergi, kami mampu mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Kami adalah manusia yang terbatas, tapi kami mau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami seluruhnya kepada Tuhan,
sehingga Roh Kudus yang daripadamu yang memampukan kami, yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini. Izinkan kami Tuhan menjadi anak-anak terang, menjadi kebanggaan di hadapan Tuhan. Kami yakini dan percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kehidupan kami. Inilah yang menjadi seruan dan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat dan selamat menjalani hari-hari ke depan. Sampai bertemu kembali untuk di minggu-minggu yang akan datang. Bye-bye.